Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ushul Iman, pokok-pokok keimanan atau landasan-landasan keimanan, dimulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir. Bahkan nanti kita juga akan membahas tentang al-wala wal bara, kemudian sikap ahlus sunnah kepada sahabat Rasulullah dan sikap ahlus sunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah, kajian kita ini sudah berjalan cukup lama dan sudah hampir setengah kitab ini kita selesaikan. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang iman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada al-mabhatus sadis, pembahasan ke-6, khasaisu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huququhu ala ummatihi ma'a bayani anna ru'yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami haqq. Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya atas umatnya, disertai penjelasan bahwasanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu benar. Pembahasan pertama, khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan dan kekhususan tertentu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Di antara keistimewaan tersebut, yang pertama adalah umumu risalatihi likaffatis tsaqalaini minal jinni wal ins. Keumuman risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh jin dan manusia. Bukan hanya kepada seluruh manusia, apalagi kepada orang Arab saja, tapi umum untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia. Maka tidak boleh dan tidak diperkenankan bagi siapapun dari bangsa jin ataupun manusia kecuali untuk mengikuti dan mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Illa kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Bukan untuk bangsa tertentu saja. Tapi kaffatan linnas basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini dalam surat Saba ayat 28. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah nama lain dari Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama yang banyak, Al-Furqan, Al-Dzikr, Al-Kitab, Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan kata al-alamin untuk seluruh alam adalah al-jin wal ins, untuk seluruh jin dan seluruh manusia. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 523, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bisittin." Aku diberikan kelebihan dari para nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang ringkas namun mengandung makna yang luas. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya hadisnya yang hadis Rasulullah ya ringkas-ringkas, namun maknanya sangat luas dan mencakup banyak perkara-perkara. Ya. Wa nusirtu birru'bi. Ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu dengan rasa takut yang dirasakan oleh musuh-musuhnya, dalam riwayat lain masiratu syahrin. Bahkan ketika perjalanan ya atau jarak antara Rasulullah dan musuhnya masih 1 bulan, ya perjalanan 1 bulan, musuh-musuhnya sudah ketakutan. Ya. Dan ini adalah suatu ya pertolongan yang sangat besar jika musuh itu sudah takut duluan. Ya. Meskipun mereka ya para musuh itu mempunyai senjata, ya, mempunyai persenjataan yang lebih hebat, mempunyai tentara yang lebih banyak, namun jika seorang sudah takut duluan maka kekuatannya akan lemah. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan seseorang yang ingin mengganggu kita, atau ada 2 orang yang ingin ya bertengkar namun yang satunya sudah takut duluan, ya maka tentunya kekuatan dia akan sangat lemah. Dan Nabi SAW diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketakutan yang diberikan kepada musuh-musuhnya meskipun jarak beliau dengan musuhnya masih perjalanan 1 bulan. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, karena pada umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, diharamkan bagi mereka untuk memakan rampasan perang. Ya. Namun mereka hanya dibolehkan untuk mengumpulkan rampasan perang tersebut, kemudian nanti datang api yang membakar rampasan perang tadi. Ya. Namun di antara kekhususan Nabi kita yaitu dihalalkan ya, baginya untuk memakan rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan ya, tanah dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci. Ya, ketika seorang tidak mampu menggunakan air atau tidak menemukan air, maka boleh bertayamum dengan tanah. Juga boleh sholat di mana saja selama di situ tidak ada najis. Ya. Tidak harus datang ke masjid. Namun di mana saja ketika sudah masuk waktu sholat, ya, dan tidak ada masjid dekat situ untuk sholat berjamaah, maka dimanapun seorang bisa melakukan sholat berjamaah atau sholat sendiri. Wa ursiltu ilal khalqi kaffah, ya. Dan ini adalah syahidnya, yaitu aku diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, ya, jin dan manusia. Wa khutima bi an-nabiyun, dan aku dijadikan nabi yang terakhir. Juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, maksudnya ummatud dakwah, bukan ummatul ijabah. Dan perbedaan antara ummatud dakwah dan ummatul ijabah, ummatud dakwah itu seluruh manusia yang hidup ya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Ya, adapun ummatul ijabah adalah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun yang mendengar tentang dakwahku dari umat ini, kata Nabi SAW, yaitu umat dakwah seluruh manusia, Yahudi wala Nasrani, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, atau orang Majusi atau orang Buddha atau orang Hindu dan lain sebagainya. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih riwayat Muslim nomor 153. Ya, saya ulangi lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, Yahudi wala Nasrani, baik dia orang Yahudi atau Nasrani, ya, atau selainnya, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tidak beriman terhadap
apa yang aku bawa illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Maka semua manusia wajib untuk beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad SAW, karena semua agama-agama lain telah dihapuskan. Ini keistimewaan pertama, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua, annahu khatamul anbiya wal mursalin, kama dallat ala dzalika an-nusus. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelahnya, la nabiyya ba'da. Meskipun banyak sekali kita temukan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, namun ketahuilah bahwasanya semua yang mengaku nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah pendusta, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad, ya, sekedar bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan." Sungguhnya permisalanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalah. Orang tersebut membangun rumah yang indah, ya, membangun rumah yang cantik, illa maudi ala binatin min zawi, kecuali ada satu tempat batu bata yang belum disempurnakan. Permisalan Nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya yaitu seperti seorang yang sudah membangun rumah yang indah, cantik, ya, mewah, ya, kemudian masih tinggal satu lagi, ada bata yang belum dipasang. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulu, sehingga orang-orang kagum dengan rumah tersebut, senang melihat rumah tersebut. Namun mereka mengatakan, halla wada'ta hadhil labina, atau halla wudi'at hadhil labina. Kenapa, ya, seandainya ini batu bata yang tinggal satu ini kenapa tidak disempurnakan? Kenapa tidak ditaruh di tempatnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Saya adalah bata tersebut yang masih kurang dan aku adalah penutup para nabi. Maka agama ini sudah sempurna dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Islam sudah sempurna dan nabi kita adalah penutup para anbiya. Dan karena nas-nas yang telah kita bacakan tadi, ajma'atil ummah salafan wa khalafan ala hadhil aqidah. Seluruh umat, ya, seluruh ulama sepakat, ya, baik yang terdahulu maupun sekarang, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Maka mereka sepakat untuk menghukumi kafir bagi siapa saja yang mengaku sebagai nabi setelahnya, ya. Karena dia berarti orang tersebut mengingkari apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sepakat untuk wujubu qatli mudda'iha in asarra ala dzalik, dan wajib untuk orang yang mengaku sebagai nabi tersebut, ya, dihukum mati. Tentunya yang melakukannya adalah pemimpin kaum muslimin, ya, yang berhukum dengan hukum Islam, bukan siapa saja orang yang mendapati ada orang yang mengaku nabi kemudian dia membunuhnya, ya. Karena masalah hudud yang menegakkannya, ya, seperti raja, mencambuk, ini semua yang melakukan adalah pemerintah, ya, bukan rakyat. Berkata Al-Alusi, ya, seorang ahli tafsir, wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin mimma nataqa bihil kitab wa sada'at bihis sunnah. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan telah diterangkan juga dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah. Wa ajma'at alaihi ummah, dan para ulama sudah sepakat, ya, umat Islam sepakat terhadap perkara tersebut. Fayakfuru mudda'i atau fayukaffaru mudda'i khilafahu wa yuqtalu in asarra. Maka dihukumi kafir orang yang mengaku
masih ada nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dihukum mati jika dia ngeyel, asarra, memaksa untuk berpendapat seperti itu. Dan ditegaskan lagi bahwasanya yang melakukan hukuman mati atau hukum apa saja itu adalah pemerintah dan bukan rakyat, ya. Tidak boleh main hakim sendiri, dan jika mereka tidak melakukannya maka merekalah yang berdosa. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi umum risalatihi, ya, keumuman risalah Nabi kita sallam untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin dan manusia. Yang kedua, beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para anbiya dan rasul. Yang ketiga adalah anallaha ayyadahu bi'a'dhami mu'jizatin wa adhari ayatin wa huwal Qur'anul azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau mukjizat dan memberi beliau keutamaan yang sangat besar, yaitu beliau diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Azim, ya, Al-Qur'an yang sangat agung, kalamullah al-mahfuz min at-taghyir wa tabdil, yang mana Al-Qur'an ini adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dirubah isinya, tidak akan diganti, tidak akan dihapus, ya, oleh pengikutnya, dan tidak akan dirubah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menjaga kitab ini. Al-baqi fil ummati ila ayyadzana Allahu bi raf'ihi ilai. Yang mana Al-Qur'an ini akan terus ada, akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengizinkan untuk nanti diangkat di akhir zaman. Dan di antara tanda kiamat adalah diangkatnya Al-Qur'an, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan Al-Qur'an kepada Allah, dan tidak ada lagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan tidak ada lagi Al-Quran yang tertulis di mushaf-mushaf. Semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia sudah meninggalkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya lagi. Qala ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya, ya, seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bersatu, tolong menolong untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan sepertinya, meskipun mereka semua saling membantu. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, ya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minal anbiya illa utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidak ada satu nabi pun kecuali telah diberikan mukjizat yang dengannya, ya, seorang mesti beriman, ya, seharusnya beriman dengan mukjizat tersebut. Wa inna ma kana alladhi utituhu, dan adapun yang diberikan kepadaku adalah wahyan auhahu Allahu ilaihi, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap bahwasanya akulah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat, ya. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, atau bahkan 10 surat Al-Qur'an, bahkan 1 surat dari Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang bisa mengarang sepertinya, padahal surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar yang jumlah ayatnya hanya 3 ayatnya. Namun tidak ada satu orang Arab, bagaimanapun fasihnya dia dalam berbicara, tidak mampu untuk membuat tandingan Al-Quran. Keistimewaan yang keempat adalah anna ummatahu khairul umam. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik umat, wa aktsaru ahlil jannah, dan penduduk surga yang paling banyak yaitu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian, ya, untuk menjadi khairu ummah yang sebenarnya adalah kita mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, ya, melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dalam hadis lain disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika dia tidak mampu maka dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan jika dia tidak mampu maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka wajib bagi setiap muslim jika melihat kemungkaran dan harus yakin bahwasanya itu adalah kemungkaran. Jangan sampai itu permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Tapi jika jelas-jelas ya seorang melakukan kemungkaran dan dia mempunyai sultah, mempunyai kekuasaan, dia pemimpin daerah umpamanya, atau kemungkaran itu di rumahnya dia sebagai pemimpin rumah tangga, atau orang yang mempunyai kekuatan untuk merubah dengan tangannya maka dia rubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu karena jika dia rubah dengan tangannya bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka dia ingkari dengan lisannya. Jika itu pun dia tidak mampu, maka cukup dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian dari sahabat Muawiyah bin Haidar al-Qushairi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tutimmuna sab'ina ummatan. Kalian menyempurnakan 70 umat ya. Sudah ada 69, kalian yang ke-70, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah umat yang terbaik dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu dalam sebuah qubbah kemah yang berbentuk kubah. Faqala atardawna an takunu rubu' ahli jannah. Apakah kalian ridha atau rela untuk menjadi seperempat penduduk surga? Apakah kalian ridha jika kalian umat Muhammad ini menjadi seperempat penduduk surga? Maka para sahabat mengatakan na'am iya tentu. Kemudian Rasulullah mengatakan la atardawna an takuna thulutsa ahlil jannah. Apakah kalian ridha jika kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Maka para sahabat tentu mengatakan na'am. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi ataradawna an takunu syatra ahlil jannah. Apakah kalian ridha? Apakah kalian ingin untuk menjadi separuh ahli surga? Maka para sahabat mengatakan na'am. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap bahwa kalian akan menjadi separuh penduduk surga. Umat Muhammad ini adalah separuh penduduk surga. Wadzalika karena annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, yang beriman. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda. Dan antum dibandingkan kalian umat Muhammad dibandingkan orang-orang musyrikin, perbandingan kalian hanya seperti asy'aratul bayda fi jildis tsauril aswad. Perbandingan kalian dibanding orang-orang musyrikin jumlahnya hanya seperti asy'aratul bayda, seperti rambut putih atau bulu putih bulu putih fi jildis tsauril aswad, yang berada di kulit kerbau yang hitam. Kerbau hitam, kemudian ada beberapa beberapa rambut atau bulu yang putih. Kalian bulu putih tersebut. Adapun orang-orang musyrik maka mereka adalah seperti bulu lembu hitam yang lain. Au kasyaratis sauda fi jildis tauril ahmar, atau kalian seperti rambut atau bulu yang hitam di kulit lembu atau kerbau yang merah. Ini menunjukkan bahwasanya orang musyrikin itu jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya umat Muhammad ini adalah separuh penduduk surga. Dan inilah keutamaan khusus kepada Nabi SAW, yaitu umatnya adalah
sebaik-baik umat dan penduduk surga yang terbanyak. Semoga kita semua termasuk yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara keistimewaan dan kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah annahu sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 2278. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan kuburku yang pertama kali dibuka, ya. Kubur Nabi Muhammad SAW adalah kubur yang pertama dibuka pada hari kebangkitan. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', ya. Pemberi syafaat yang pertama pada hari kiamat dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Makanya kita minta syafaatnya nanti, ya. Pada hari kiamat kita minta kepada Allah semoga kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan as'adun nasi bi syafaati, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Makanya tauhid inilah yang akan membuat seorang mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan mendapat syafaat kecuali orang yang diridhai, dan Allah tidak meridhai kecuali ahlu tauhid, ya. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keistimewaan yang kelima, yaitu Nabi kita SAW adalah sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, ya. Meskipun sekarang juga beliau adalah sayyidul bashar, ya. Namun pada hari kiamat semakin nampak hal tersebut karena semua nabi juga dibangkitkan, dan semua nabi menolak untuk memberikan syafaat yang pertama pada ketika manusia semua, ya, berada di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan tidak pakai sendal, belum dihitan. Kemudian mereka semua menunggu untuk diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendatangi Adam, ya. Ini kita akan sebutkan hadisnya, ya. Yang keenam, keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah annahu sahibu asy-syafa'atil uzma. Beliau adalah pemilik syafaat yang terbesar. Wa dzalika indama yashfa'u li ahli al-mauqif fi an dia bainahum rabbuhum ba'da an yatadafa'al afdalur rusul, ya. Yaitu beliau akan memberi syafaat kepada penduduk mahsyar, ya, orang-orang manusia di padang mahsyar, agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan di antara mereka. Dan para anbiya, bahkan rasul-rasul yang mulia, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak untuk melakukan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Dan ini adalah al-maqamul mahmud. Inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, ya. Kedudukan yang terpuji. Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu maqam mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Faqad fussiral maqamul mahmud bisyafa'ati jam'un minas sahabah, dan banyak dari kalangan para sahabat yang mentafsirkan maqamul mahmud dalam ayat tadi adalah syafa'atul uzma, syafaat uzma yang diberikan Nabi kita SAW kepada penduduk mahsyar. Yang mentafsirkan bahwasanya al-maqamul mahmud ini adalah asy-syafa'atul uzma, ya, syafaat yang terbesar, yaitu sahabat Hudzaifah, sahabat Salman, sahabat Anas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan selainnya, ya. Mujahid Qatadah adalah murid dari Ibnu Abbas. Berkata Qatadah rahimahullah, kana ahlul ilmi yarawna al-maqam al-mahmud huwa syafa'atuhu yaumal qiyamah. Ya, dahulu para ulama mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud adalah syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Juga, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya
Ini hadis yang sangat panjang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para nabi ya menolak atau meminta uzur untuk memberikan syafaat. Ya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, mereka semua menolak untuk memberikan syafaat. Dan ya semua mereka merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rata-rata menyebutkan punya kesalahan. Ya, Nabi Adam merasa punya kesalahan karena memakan buah yang dilarang. Kemudian Nabi Ibrahim merasa bersalah karena pernah ya, berbohong ya, meskipun bohong tersebut adalah tauriyah ya, untuk menyelamatkan dirinya atau untuk berdialog dan memberikan hujjah alasan kuat kepada kaumnya yang menyembah berhala ya. Kemudian juga Nabi Musa yang pernah membunuh seorang yang tidak berhak untuk dibunuh, kemudian Nabi Isa ya. Semuanya menolak untuk memberikan syafaat pada hari tersebut ya. Kemudian manusia mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita mengatakan fa'astadzinu ala rabbi. Kemudian aku meminta izin kepada Tuhanku fayu'dzanu li. Ya, kemudian aku pun diizinkan. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajidan. Maka ketika aku melihat Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku langsung bersujud fayada'uni masya Allah ayyada'ani. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan aku untuk terus bersujud. Tsumma yuqalu li. Kemudian dikatakan kepada aku, irfa' Muhammad. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Qul yusma. Silahkan ya, katakan kamu akan didengarkan. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan. Washfa' tusyaffa', berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamaniha tsumma ashfa'. Kemudian aku memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang baru diajarkan pada waktu tersebut. Kemudian aku pun memberi syafaat. Ya. Ini hadisnya sangat panjang dalam Sahih Bukhari nomor 3340 dan Sahih Muslim nomor 193. Ya. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita SAW adalah beliau memberi syafaat uzma. Ya. Ketika manusia semua dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pakai sendal, belum dikhitan, ya, tidak punya apa-apa, kemudian matahari juga didekatkan kepada kepala manusia, sehingga mereka semua ketakutan dan segera ingin diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat azanallahu wa iyyakum. Istimewaan yang ketujuh adalah annahu sahibu liwa'il hamd wa huwa liwa'un haqiqi yakhtassu bihamlihi yaumil qiyamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik bendera pujian ya, dan ini adalah bendera yang hakiki ya, bendera yang benar-benar bendera yang bisa dilihat, yang khusus dibawa oleh Nabi kita pada hari kiamat. Wa yakunun nasu taba'an lahu wa tahta rayatihi wa ikhtassa bihi li'annahu hamidallah bimahamid lam yahmadhu biha ghairuhu. Dan manusia semuanya akan menjadi pengikut beliau dan berada di bawah benderanya. Dan ini diberikan khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena beliau ya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak dilakukan oleh selainnya. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama wa qaddalatis sunnah, dan hadis yang sahih telah menjelaskan keutamaan yang agung ini, yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, ya. Dan di tanganku bendera pujian, ya. Wala fakhr, dan aku tidak sombong, ya. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada satu nabi pun, ya, mulai dari Adam dan selainnya, kecuali mereka berada di bawah benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr, dan aku juga adalah orang yang paling pertama yang terbuka ya kuburannya, dan aku tidak sombong. Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Kemudian yang terakhir adalah annahu sahibul wasilah. Beliau adalah pemilik al-wasilah,
Dan wasilah adalah darajah aliyah fil jannah, derajat yang sangat tinggi di surga. La takunu illa li 'abdin wahidin. Ya. Wasilah ini adalah derajat paling tinggi di surga yang tidak diperuntukkan kecuali satu orang saja. Satu hamba saja. Wahia a'la darajatil jannah. Ini adalah derajat surga yang paling tinggi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengarkan suara adzan, faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alayya. Maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, ya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya, setelah mendengarkan adzan, kita ikuti suara adzan tersebut. Kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmuda alladzi wa'adtahu wa ati Muhammadin al wasilata wal fadilah. Tsumma sallallahu li al wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk wasilah. Wasilah tadi kita sebutkan adalah derajat tertinggi di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Karena wasilah itu adalah suatu posisi di surga, tempat tertinggi di surga yang tidak diperuntukkan kecuali untuk satu orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala, wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang memiliki wasilah tersebut, ya, tempat tertinggi tersebut. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta untuk wasilah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Tentu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yang khusus dan keutamaan-keutamaan yang banyak selain yang kita sebutkan di dalam kitab ini. Bahkan ada kitab khusus khosaisu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keususan, keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sangat panjang jika kita akan membahas masalah tersebut, dan apa yang telah kita sebutkan insya Allah ya sudah cukup, dan silahkan bagi yang ingin memperdalam, memperluas masalah ini, membaca kitab yang khusus membahas perkara tersebut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya, dan ini juga sangat banyak tentunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jika ada yang ingin bertanya, kami